Dari bahan pokok utama tumbuhlah tunas di sini. Ini nggak bisa, maaf ini putus lagi. Ini nggak bisa kita pakai dengan keseluruhan sulur. Ini ketika kita tanam di lahan ada media lain untuk dia merambat ke sepanjang lahan, dia akan merambat di sepanjang bedengan dan Mas Rinaya di Singaraja. Di Singaraja. Kalau mungkin saya ada kesempatan saya masuk ke wilayah Mas Rinaya. Kalaupun nggak ada, saya mohon maaf, saya besok tanggal 13 saya harus pulang. Saya ada di Seririt, desanya apa? Unggahan. Desa Unggahan, Mas. Mohon maaf. Nah, ini saya mengajarkan ke petani saya untuk tujuan kita sama, bertani vanili, mengembangkan vanili di Bali untuk kemajuan kita bersama. Nah, ini saya sedikit mengajarkan untuk mengetahui penyakit dari vanili, tanaman vanili. Penyakit yang paling ditakuti di sekitar dunia vanili itu hanya fusarium. Ini contoh jamur seperti ini. Ini karena penyimpanan bibit yang terlalu lama, kita taruh di peti, nggak kita semai di lahan. Ini bentuk jamur fusarium, dia seperti sarang laba-laba. Ini ketika kita tanam di lahan ada media lain untuk dia merambat ke sepanjang lahan, dia akan merambat di sepanjang bedengan dan bibit di bedengan itu yang kita tanam akan mati semua. Walaupun ada sedikit media yang untuk namanya dia merambat, misalkan ada akar-akar yang putus atau batang-batang mati di dalam bedengan, dia akan terus merambat sepanjang bedengan. Nah, saya akan membagikan satu cara untuk mengatasi jamur fusarium sebelum penanaman. Ini sebagai contohnya ya. Nah, gini, dengan Bapak siapa? Ketut Swinte. Bapak Ketut Swinte. Ya. Dengan Mas Arya dan Mas siapa? Mas Ardi. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit cara penanaman batang vanili agar kita terhindar dari jamur fusarium sebelum penanaman. Nah, untuk pertama kita akan jelaskan satu hal tentang penanaman dan pemilihan bibit. Untuk pemilihan bibit kita nggak perlu dengan bibit yang besar seperti ini, karena bibit besar pun tumbuhnya tunas akan sama. Bibit kecil ataupun bibit besar yang penting kita rawat itu akan menghasilkan di belakang nanti bisa dibilang nggak jauh beda untuk hasil kedepannya. Karena bibit besar pun dia akan tumbuh tunas yang kecil ketika kita tanam di ruas yang pendek. Namun ketika bibit yang besar itu kita tanam dengan jumlah ruas yang lebih banyak, atau dalam artian bibit itu kita tanam dengan stek panjang, itu akan tumbuh tunas yang sama dengan stek yang kecil dan besar, tunasnya akan tumbuh subur dan besar. Saya akan menjelaskan untuk penanaman. Nih, untuk bibit ini bisa dibilang bibit ukuran super atau besar ya. Untuk penanaman dari awal saya bawa dari Lampung ke Bali di Kabupaten Buleleng, Mas ya. Buleleng atau Singaraja sama ya, Mas ya. Ya. Ini saya akan mengajarkan satu cara untuk
penanaman yang lebih aman. Semoga ke depan petani di Singaraja kita bisa bina, bisa maju bersama Mas Sirinaya. Salam. Jadi gini Pak, untuk cara kita penanaman 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak ada patokan. Yang penting yang ada tertimbun di dalam tanah 1 atau 2 ruas itu minimal. Minimal 2 ruas. Syukur-syukur bisa lebih dari 2 ruas, 3 atau 4. Kenapa saya sarankan untuk pemotongan? Mohon maaf Mas, dari impian satu. Kenapa saya sarankan untuk pemotongan lebih dari 3 ruas? Karena kita menghitung dari jumlah daun yang akan menyentuh tanah. Misalkan kita tanam di 1 atau 2 ruas yang kita timbun, pastikan yang di 3 ruas ini kan kita ketika kita tanam ini masih menyentuh tanah. Ya. Nah, ketika menyentuh tanah ada sampah ataupun bekas-bekas akar yang putus nih Pak. Itu akan menimbulkan jamur semacam ini Pak. Ini yang disebut fusarium. Dan jamur ini ketika menyentuh ke media lain, misalkan akar yang busuk ataupun daun dalam proses pembusukan, ini akan terus mengikuti ya. Ini bisa sepanjang bedeng nih, misalkan dari bedeng awal, tanaman dari awal, terus dia menyentuh ke akar yang ada di bedeng itu untuk dia lari lagi ke media lain. Akar yang di bawah yang tersentuh ini menyentuh ke media lain, dia akan menjalar terus. Jadi sepanjang bedengan bisa terserang jamur seperti ini. Yang penting untuk kunci utama kita bertani ini hanya jamur fusarium. Kita bersihkan lahan itu bentuknya steril, tidak ada media untuk tumbuhnya jamur. Nah, sekarang kita langsung ke lahan untuk proses penanaman. Langsung Bapak yang praktek sama Mas Arya, kita tanam. Contohnya untuk awal sebelum kita selesaikan untuk di lahan ini, kita cari beberapa bibit Mas, tolong cariin bibit yang masih sehat. Kalau yang bibit kurang sehat jangan kita bawa, kita buang, itu enggak kita pakai. Ngomong lah. Ini nggak belakang. Nah, sing fotonya nih, misal ini nih contoh bibit, ini barusan potong nih ya, nggak kelihat waktu putusnya tadi. Bibit ini kan ada tunas baru nih dari bahan dari batang pokok utama. Dari bahan pokok utama tumbuhlah tunas di sini. Ini nggak bisa, maaf ini putus lagi. Ini nggak bisa kita pakai dengan keseluruhan sulur. Nah, ini harus kita potong di bagian tunas barunya dari bahan pokok utama ini. Ini tetap kita potong di sini. Ini bisa kita tanam sendiri. Sisanya, maaf yang lebih panjang, sisanya ini bisa kita tanam sendiri. Jadi jangan diterusin kalau misalkan ada tunas dari batang pokok utama ke tunas baru, ini pasti ada celah seperti ini. Kalau kita goyang sedikit, ini di bagian dalam patah. Dan kalau kita teruskan ini tanam dengan posisi sulur panjang 2 meter, kita paksakan, tetap di sini akan mati. Jadi yang akan tumbuh tunas di sini, di bagian batang pokoknya. Yang ke atas bisa jadi mati. Itu Mas Arya. Ya, paham? paham. Ya.